Media sudah kembali lagi, tentu saja masih di LDWit bersama dengan Budiman Sujatmiko. dan sekarang kita sudah berada di kantor ya Pak ya, Ya. bukan kantor DPR, Bukan. BP2DK. Ini berarti boleh Pak punya kantor selain DPR gitu Pak? Kan udah Pak. Boleh. Ini saya kan di sini sebagai board ya. Ya. Board dari sebuah lembaga yang memang fokus pada kegiatan pendampingan dan pelatihan teknologi informasi untuk pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Kita sudah ada hampir 2.000 desa yang kita bina secara khusus dari berbagai macam provinsi begitu. Jadi ini non profit, ini lembaga non profit ini lembaga non profit. Tapi ini sudah berdiri dari tahun berapa? Tahun lalu, baru tahun lalu. Oh masih baru ya Pak ya? Baru. Oke, dan ini adalah kantor yang belum berpindah-pindah ya Pak, masih di sini Masih aja? di sini tahun pertama ini ya. Betul. Ada berapa karyawan berarti Pak di kantor ini? Ini yang ada nih hadir 4, tapi kan sekarang ini kebetulan teman-teman yang 4 yang lagi ada di sini. Sebenarnya network kita bukan cuma di kantor ini kan, ada di desa-desa. Ya. Ada di desa-desa di sekitar 2.000 desa. Ada sekitar 2.000 desa, satu desa rata-rata 2 orang begitu. Oke. Ini Bapak tadi bilang adalah lembaga ini tidak no profit. Non profit ya. Nah, ini Bapak bisa mendapatkan dananya dari mana? Karena kan itu justru Kita kerjasama dengan berbagai macam lembaga donatur, ya, dengan lembaga donatur kita kerjasama dengan kementerian, kerjasama kegiatan-kegiatan dengan lembaga-lembaga donatur seperti dan itu. itu harus jauh lebih berhati-hati dong Pak ya berarti. Oh ya, untuk saat ini. tentu saja jauh lebih hati-hati karena bagaimanapun juga kalau ada apa-apa saya kena juga kan, karena saya kan sebagai orang yang ikut. Bapak yang bertanggung jawabkan juga Ya, untuk ya situ. saya bersama teman-teman bukan saya sendiri, tapi saya ikut mengenalkan, ini loh ada kerjaan-kerjaan seperti ini, ya seperti itu. Pak, tadi ada juga yang menarik belum saya tanyakan. Tadi kan sempat Bapak bilang pada saat nih Bapak mengatakan selesai keluar dari penjara, harapan Bapak waktu itu adalah pacaran. Belum pernah merasakan pacaran. Itu boleh lah Pak, cukup menarik nih karena berarti Bapak punya salah satu yang menurut Bapak, loh kemarin saya kemana aja ya, kok baru sekarang gitu kepikiran untuk oke, saya harus mencari pasangan hidup gitu. Oh iya. Dan ketemu dengan nyonya di mana? Oh, antara yang pacar dengan nyonya beda jadinya. Banyak ya Pak ya? Enggak banyak juga. Oke. Oh, itu di Jakarta, pada saat saya udah kuliah di Inggris begitu. Pas lagi pulang ada acara di Jakarta, terus kenalan di sebuah acara diskusi gitu. Itu sama nyonya? Atau Ya, sama pacar? Sama istri sekarang. Oh gitu. Di acara diskusi kenalan. Jadi kalau saya ngomongin pacar pertama nggak berani nih Pak ya? Bagaimana? Kalau ngomongin pacar pertama berani Oh, nggak? istri saya nggak marah, tapi takutnya suaminya Pak yang pacarnya marah. Kidding. Jadi Pak, apa sih yang akhirnya membuat Bapak untuk berpikir ini waktunya saya untuk berkeluarga? Apa ya? Saya berpikir pada waktu itu, udah usia 35 tahun juga waktu itu ya. Belum telat sih sebenarnya Pak. Belum telat ya. Belum terlambat. Ya kira-kira artinya timingnya tepat lah ya. Ya saya pikir karena kalau nggak dicari waktu, jangan-jangan nanti saya terlalu asik ngerjakan yang lain-lain ya. Dan saya kan kebetulan anak sulung. Tapi adik saya udah menikah dulu semua, udah punya anak semua, dan saya kalau masih belum berkeluarga kan Ditanyain terus ditanyain terus, kan repot juga. nikah? Kayak dulu juga pada waktu saya masih jadi aktivis, kalau pulang ke rumah, adik saya udah punya pacar, cuma saya aja nggak punya pacar, kan repot juga. Ya oke, jadi oke. Ya artinya memang udah usianya udah rasanya udah tepat 35 dan ya memberanikan diri. Memberanikan diri berkeluarga, karena bagi saya berkeluarga itu butuh keberanian juga kan. Dulu sebelum berkeluarga, sebelum punya pacar, kita bisa mimpi kita bisa kemana-mana kan. Bisa menskenario apapun dalam hidup begitu ya. Karena kita membuat diri kita sendiri gitu. Ketika udah berkeluarga, bahkan sebelum berkeluarga kita pernah punya pacar pun saya lagi jadi mikir, oh nanti pacarnya saya gimana? Ada kalau saya kena apa-apa, dia kena enggak begitu. Kalau dulu kan ya kalau antara teman-teman seperjuangan ya ini resiko kan, resiko politik kan. Orang mau jadi pacar saya, orang mau jadi istri saya kan bukan pertimbangan politik. Ya kalau karena bukan pertimbangan politik, tidak layak juga mereka mendapatkan resiko politik. Betul. Ya kan? Jadi itu yang terutama pertimbangan sih. Bukan soal berani nggak berani ya kita bertanggung jawab ya punya keluarga, tapi soal ini akan naik roller coaster nih, akan naik roller coaster, naik turun tajam, tikungan segala macam. Kira-kira pasangan hidup kita akan dalam tanda kutip muntah-muntah nggak kira-kira gitu ya. Nanti kemudian berhenti turun tengah jalan kan repot juga kan, susah juga menghentikannya kan.
Nah, itu pertimbangan itu. Jadi pertimbangan saya adalah orang ini sanggup gak naik roller coaster itu dan tidak muntah-muntah tadi itu. Tidak muntah-muntah, tidak berhenti, minta berhenti di tidak tengah juga. berhenti di tengah jalan, karena itu pasti repot. Berarti selama ini support dari istri dan anak gimana Pak? Pernah ada yang protes mungkin? Ini menarik. Saya ini merasa, saya merasa beruntung. Beruntungnya gini, mulai dari orang tua, keluarga besar, adik, meskipun mereka bukan aktivis politik, tidak pernah terlibat politik, juga sampai keluarga dan anak, mereka ini tidak ada pernah yang protes. Mereka tidak pernah menimbulkan problem apapun yang membuat saya bisa distract. Percaya. Sementara saya di luar ini kan menghadapi banyak gejolak ya, mulai dari zaman Orde Baru, zaman sekarang segala macam. Tapi yang menarik, keluarga mulai dari ayah, ibu, adik tuh, gak ada satu kegiatan, satu tindakan atau satu gejolak yang membuat saya noleh sebentar, berhenti. Aduh, ini gimana? Enggak. Tentu saja orang tua saya ingin saya kuliah dengan benar begitu ya pada masa itu ya. Bayangkan melawan Orde Baru, apa sih konsekuensinya, bisa dipenjara, bisa mati, belum tentu dapat kerjaan, hidup akan jadi seperti apa begitu ya. Sementara saya anak pertama begitu, tentu sebagai harapan keluarga. Tapi bahkan ketika itu pun orang tua saya tidak, dalam tanda kutip, tidak protes, tidak mengeluh. Biarpun waktu itu Bapak di penjara 13 tahun, apa perasaan? Tentu saya sedih ya, tentu saya sedih, wajar. Tapi satu hal yang menarik kata bapak saya adalah, untunglah kamu di penjara bukan karena korupsi. Ya kan? Dulu ibu saya mengatakan, ibu masih kuat mengunjungi kamu di penjara karena kasus politik, tapi jangan sampai kamu di penjara karena korupsi. Itu sama seperti membunuh orang tuamu sendiri. Artinya saya mengatakan bahwa selama bapak ibu saya mengatakan bahwa apa yang saya lakukan tidak melukai mereka, saya pikir ini benar. Berarti Pak, ini menurut saya juga cukup menarik. Karena biasanya ada hal-hal yang harus, idealisme dalam politik itu penting untuk Bapak. Dalam keluarga seperti apa Pak? Apa saja yang harus ditanamkan dalam keluarga Bapak? Pertama, tradisi membaca. Itu harus. Karena membaca itu membuat, meluaskan apa yang melekat dalam diri kita kan. Dengan membaca, kita duduk di sebuah kamar. Dengan membaca, mata kita, fisik kita ada di kamarnya, tapi kita bisa melihat apa yang terjadi di dunia lain. Kita bisa berada di tempat yang jauh dan waktu yang jauh, dengan tetap kita ada di tempat yang sama. Itu membaca artinya apa? Ya, yang saya ingin tanamkan pada anak saya adalah membaca. Tapi yang sekarang saya lepusnya adalah karena anak saya sudah kenal yang namanya YouTube gitu, jadi kebanyakan nonton. Jadi agak sedikit berkurang ya, agak sedikit kurang, tapi saya udah kelas 4 saya bilang, ayah sampai kelas 4 masih diem. Mulai kelas 5 kamu nggak baca, ayah marahin. Wah, udah keluar nih disiplinnya nih untuk anak-anak. Kalau sampai kelas 4 saya udah janjian, salaman. Sampai kelas 4, nggak apa-apa nonton ini, nonton itu. Tapi kelas 5 harus baca. Makanya sekarang saya punya program sama dia, 2 minggu sekali saya ajak ke toko buku. Wih, seru juga ya. 2 minggu sekali toko buku, harus baca, buku pilih. Ayah nggak maksa, pilih apapun, mau buku kartun, mau buku apa, terserah, yang penting baca. 2 minggu harus selesai, setelah itu ikut Ganti ayah buku. lagi. Oh, jadi udah ada timelinenya sendiri ya, Ya, 2 buku itu minggu diambil harus kapan selesai, selesai. setelah itu ayah beli lagi, dan harus bisa cerita. Wih. Apapun, bukunya terserah, kamu pilih sendiri, ayah nggak maksa gitu. Seru. Mudah-mudahan anaknya juga happy ya menjalankan itu tanpa paksaan harus ya. dipaksa, karena sudah saya kasih toleransi sampai kelas 4 SD kan. Oke. Kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentu saja, Daywit. Ya, Budiman.